ciptakan. Ramamu nyata bagiku, hidupku ada dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kepada
bagaimana kami ada. Terima kasih kami boleh melewati cuaca yang kurang menyenangkan, yang kurang bersahabat beberapa hari yang lalu. Tapi hari ini Tuhan, kalau kami ada di rumah-Mu, karena kami mau merayakan kemenangan bersama dengan saudara-saudara seiman dalam satu tubuh, satu keluarga dalam jemaat Sola Gracia. Kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh duduk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena pada hari ini tidak semua orang bisa duduk dalam rumah-Mu. Masih ada gereja-gereja yang belum bisa terbuka untuk beribadah di kota besar, di kota Jakarta, Indonesia, bagian barat, tengah. Tetapi kalau kami di sini di Papua, di kota Jayapura, kami bisa beribadah. Sungguh ini satu kesempatan yang tidak kami sia-siakan. Inilah Tuhan, setiap pribadi, anak-anak-Mu, jemaat GBI Sola Gracia. Tuhan lihat motivasi kami datang beribadah. Tuhan juga tahu kebutuhan apa yang kami bawa, yang sedang kami gumuli. Dan kami percaya hakikat dari ibadah ini, hakikat dari firman Tuhan akan menjawab segala hal yang sedang kami gumuli. Baik kami yang ibadah di sini maupun yang sebentar sore akan melihat beribadah dengan program YouTube di rumah masing-masing. Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa. Kuasa wibawa otoritas Allah menguasai hamba dalam menyampaikan kebenaran firman. Urapan yang sama kuasa-Mu turun atas setiap kami yang menerima firman, sehingga bisa menangkap dengan baik, memahaminya, mengaminkan firman itu, menyimpan dalam hati dan merenungkan siang malam, mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saya beri kesempatan tim pelayan mengambil tempat. Ya, saudara, kita masih belajar tentang Joshua ya. Saudara, yang namanya Joshua ini sangat diberkati ya, karena setiap minggu dipanggil Joshua Simon Seba ya, yang lihat YouTube Joshua Karapa, anak Ibu Enos di Makassar sana ya. Saya berharap sore dia selalu bisa lihat juga di YouTube ya. Ada lagi yang namanya Joshua selain yang saya sebut, terima kasih sudah lihat ya. Ini sedang lagi bahas si Joshua nih, dan berkatnya lebih besar buat saudara yang namanya Joshua kalau memperhatikan dengan baik, mengaminkan firman ini, merenungkan siang dan malam, dan mempraktekannya. Tapi walaupun namanya Joshua, kalau asal dengar, asal jadi pengetahuan, lalu lupa, ya berkatnya akan lebih besar buat saudara yang namanya bukan Joshua, yang memperhatikan, mengaminkan, merenungkan, mempraktekannya. Karena firman Tuhan itu bukan sekedar jadi pengetahuan lewat begitu saja ya. Nanti ganti tema yang lama dilupakan. Sebetulnya setiap ganti tema yang sebelumnya harus sudah dipraktekkan dulu, udah penuh dipraktekkan, baru kita akan ganti tema bulan berikutnya ya. Ya, tiap kali kita membahas Joshua, kita membayangkan seorang yang pemberani. Kita udah bahas seorang yang mengabdikan diri, jadi staf, jadi bawahan yang sangat komitmen, menghargai otoritas pemimpinnya ya. Kira-kira itu ada nggak pada kita ya? Pemimpin di sini bukan cuma pemimpin rohani ya, karena area pertama kita mempraktekkan firman Tuhan itu di mana? Di rumah. Walaupun nama kita bukan Joshua, karena kita sudah belajar Joshua mengabdi. Kata abdi itu kan kalau dalam bahasa Ibrani itu seperti hamba, memperhambakan diri, mengabdikan diri kepada pimpinannya, otoritasnya Musa ya. Nah ini bukan hanya bicara jemaat kepada pemimpin rohaninya, gembala, bukan sekedar itu, karena firman Tuhan dipraktekkan pertama di rumah. Jadi di rumah pemimpin itu siapa? Suami, istri, ibu, anak-anak, siapa lagi? Keponakan yang numpang tinggal kita bawa dari kampung,
Semua ibu ini harus mengarahkan anak, keponakan, siapa saja yang tinggal di rumah kita, hormati Musa, hormati pemimpin di rumah. Areal pertama mempraktekkan firman itu di rumah. Kalau di rumah saja ibu-ibu nggak mengajarkan anak, keponakan yang dibawa dari kampung untuk menghormati suami, malah bilang mungkin jangan ingat kalau bapak bicara, bapak itu bapak yang pemalas, tidak seperti bapak-bapak yang lain. Pokoknya seburuk-buruknya suaminya ibu, ya, ibu harus katakan ke anak-anak, hormati. Kalau anak membantah, dia tukang mabuk, saya suaminya masih suka mabuk, dia tetap harus dihormati dan kita doakan supaya dia berhenti dari kemabukannya. Itu areal pertama tuh di rumah. Areal yang kedua dari Yerusalem kemana? Ke Yudea. Yudea kemana? Ketika saudara berangkat ke sekolah, ke kampus, hormati pemimpinmu. Pemimpinmu siapa? Wali kelas. Di atas wali kelas, kepala sekolah. Kalau di kampus, dosen. Di atas dosen, dosen pembimbing, rektor. Kan begitu, ya. Apalagi di dalam gereja, ya, saudara menghormati pimpinan, koordinator bidang pelayanan, saudara menghormati gembala, majelis, ya. Jadi itu yang kita tangkap dari Joshua. Dia sangat mengabdikan dirinya, berpaut pada pimpinannya. Lalu Joshua juga selalu, kita sudah belajar apa? Berpikir positif. Waktu dia mengintai masuk ke Kanaan, dia pulang dengan laporan, wow, negerinya berlimpah dengan susu dan madu. Lihat kami bawa contohnya, anggurnya besar-besar. Mana kemarin anggur yang dipikul, sampai harus dipikul 2 orang, buah delimanya besar-besar. Yang dia ceritakan itu gitu. Tapi yang 10 pengintai, kan mereka pergi 12. Yang 10 bilangnya apa? Oh, di sana diduduki orang yang tinggi besar. Tinggi besar itu kayak siapa ya? Kayak Stephen. Coba Stephen berdiri. Kayak anaknya Pak Hendra. Siapa lagi ya? Jatsin. Coba ini 3 berdiri kembar kan? Besarnya lebih dari yang kita-kita pada umumnya gitu kan? Stephen kenapa gak berani berdiri? Coba berdiri lihat ke belakang biar Mama Jevi pingsan. Coba beli lambaian tangan dulu dong. Ini Stephen yang kecil dulu itu, ya, ditiup sama istrinya gitu, dirawat istrinya sampai jadi bengkak ini, ya, sampai jadi subur. Nah, yang 10 tuh berpikir apa? Negatif, enggak optimis. Yang diceritakan bukan wah susunya luar biasa, madunya, buah-buahannya. Kami bawa contoh-contohnya ini. Kami bawa anggur, kami bawa buah delima. Ini Joshua dan Kaleb optimis, ya kan? Tapi yang 10 apa? Jangan masuk di Kanaan. Lebih bagus kita masih tinggal di Mesir. Kenapa Tuhan bawa kita mau masuk ke negeri yang diduduki raksasa-raksasa? Dalam komunitas suku enak, ya, enak kalau bahasa Indonesia itu makanan yang enak, tapi enak untuk bangsa Israel adalah satu komunitas suku yang postur tubuhnya melebihi manusia rata-rata gitu. Keturunannya itu Goliat, ya, yang berhadapan dengan Daud. Jadi yang diceritakan yang negatif sehingga timbul apa ya? Pesimis gitu loh. Kita gak akan bisa menikmati. Ini Tuhan salah alamat dulu kita bawa ke sana. Kita dibawa ke sana. Ganti, jangan dipimpin Joshua. Ini kita akan nanti mati masuk di sana. Nah, ini kita sudah pelajari. 2022 akan banyak tantangan. Waktu saya khotbah itu kan belum banjir, ya kan? Jadi makanya khotbah itu bukan cuma jadi pengetahuan, tapi renungkan. 2022
berkat disiapkan, susu dan madu, tapi juga ada raksasa. Tanya Ibu Retno, tanya Pak Hendra. Pak Hendra sampai turun berapa kilo dalam berapa hari? Keruk-keruk lumpur masuk seberapa dalam? Ibu Toding udah bisa ibadah belum? Mana Ibu Toding? Babinya hanyut berapa? Hah? 6 ekor. Itu raksasa banyak, saudara. Coronanya gelombang 1 selesai, gelombang 2 selesai, gelombang 3 masuk. Hari-hari ke depan itu akan banyak tantangan. Tapi orang-orang yang dekat sama Tuhan, yang merenungkan firman siang dan malam, yang berpikir positif, bertindak dengan optimis, melakukan kebenaran firman Tuhan seperti Joshua, dia akan bisa melewati badai sekalipun. Jadi jangan pilih hidup enak, karena saudara yang pilih hidup enak tidak ada masalah. Saudara nggak alami yang namanya mujizat. Saudara nggak mengalami yang namanya kebesaran Tuhan. Jadi jangan tiap bangun tidur doanya, jangan ada masalah Tuhan hari ini semua baik-baik Tuhan. Hidup nggak bisa begitu, saudara. Ya, kalau lagu tadi ya, ini kan lagu terjemahan kan, pengantar firman Tuhan saya kan, ya. Firman Tuhan yang saya sampaikan ini benar-benar penyerahan diri total sejak bangun tidur kepada Tuhan. Betul atau tidak? Masih dilakukan nggak bangun tidur? Atau bangun tidurku terus mandi karena apa? Ditunggu rekanan, janji mau menghadap ke sana, ada proyek di sana. Masih nggak mencari Tuhan? Jangan lupa, walaupun hidup ini harus dijalani, satu ketika hidup itu harus berhenti. Berhentinya bukan mau saudara, bukan mau saya. Berhentinya di garis akhir yang Tuhan tetapkan. Garis akhir ada berapa? 1, meninggal. Meninggal gak perlu tua, meninggal gak perlu sakit dulu. Orang sehat lagi duduk mau makan bisa meninggal. Orang mau sehat olahraga ke lapangan main bulu tangkis, pada pukulan yang ketiga sahabat kita Bapak Atom pendiri Suara Nusa Bahagia, pada pukulan yang ketiga jatuh langsung dipanggil Tuhan. Mau berangkatnya masih nari-nari habis mandi di depan istri, peluk istrinya, cium, cipika-cipiki, papa mau sehat, mau olahraga. Pada pukulan yang ketiga jatuh di lapangan, meninggal. Garis akhir itu begitu. Kalau garis akhir dikasih tahu tanggal sekian, hari sekian, jam sekian Elizabeth meninggal, pasti saya siap-siap begitu dekat harinya dan jamnya. Tapi kan ini tidak dikasih tahu. Atau dalam keadaan kita sedang beraktivitas, tiba-tiba trompet sangkakala terdengar. Hanya orang-orang pilihannya. Dia datang seperti pencuri. Pencuri datang hanya ambil barang berharga. Kalau kita manusia yang gak berharga, gak bermutu, gak diambil. Tuhan datang seperti pencuri. Pencuri datang ke rumah saudara, memangnya ambil piring kaleng bolong, panci penyot-penyot? Kan tidak. Yang diambil barang-barang berharga kalau pencuri datang. Jadi bagian kita harus selalu siap. Nah, saya hari ini membahas Joshua ya, karena berikutnya saya mau membahas Musa ya. Harusnya saya harus khotbahnya Musa dulu baru Joshua. Sebab dalam kepemimpinannya Musa ya, ada bagian-bagian yang Joshua ambil, bahkan ada bagian-bagian yang Joshua melebihi Musa. Musa selesai doa, bertatap muka dengan Tuhan seperti seorang sahabat berbicara. Selesai, Musa kembali ke kemahnya. Joshua, minggu lalu kita belajar apa?
dia lebih berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Ya. Yosua dalam kepemimpinannya dia banyak kekurangan, tetapi dalam kekurangannya ada penyerahan diri yang total. Nah, Musa sempat berpaling dari Tuhan, kecewa dari Tuhan. Harusnya saya membahas sebetulnya harusnya Musa dulu ya, tapi Tuhan izinkan entah kenapa harus membahas Yosua lebih dahulu. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana hidup dan mati berkemenangan ya. Harus hidup kita, mati kita berkemenangan. Nah, kita melihat ayat-ayatnya. Yosua pasalnya yang ke berapa di Warta Jemaat? 24. Ayat yang ke berapa? Ayat 29 sampai 33. Saudara boleh lihat di Alkitab di HP saudara, boleh lihat di layar LCD. Saya akan baca demikian. Dan sesudah saya ulangi, Yosua dan Eliezer mati dan dikuburkan. Tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur berapa? 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 apa? Kesifah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eliezer bin Harun mati dan dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Jadi Yosua dan Imam Eliezer ini hidup dalam satu angkatan yang sama ya, memimpin bangsa Israel. Dan keduanya mati setelah masuk di Kanaan ya. Yosua meninggal 20 tahun setelah merebut tanah Kanaan. Jadi dia udah menikmati 20 tahun hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan itu ya. Dan 20 tahun setelah hidup di Kanaan baru Yosua meninggal. Nah, oleh sebab itu pengetahuan yang kita dapat juga dari Keluaran ya. Kalau dikatakan umur manusia itu hanya 70, selebihnya berapa? 80, dan itu pun penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Saudara ingat, ini tidak berlaku buat saudara dan saya. Saudara amin kan? Mengapa? Karena yang menulis itu adalah Musa ya. Dan Musa meninggal bukan usia 70, bukan usia 80 seperti yang dia tulis ya. Yosua juga meninggal di usia berapa? Berapa tadi? 100 berapa? Nah, jadi ayat itu nggak berlaku ya. Ayat itu berlaku kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang bersungut-sungut di padang gurun ya. Akhirnya Tuhan apa? Binasakan. Tuhan panggil mereka di usia demikian, karena akan generasi ini habis, nanti generasi yang seusia Yosua baru yang bisa masuk. Nah, jadi kalau mau panjang umur, kuncinya jangan bersungut-sungut, jangan berontak kepada Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jaga kesehatan. Sebab kita ada ini, saudara, ini bentuknya Elizabeth seperti ini ya. Itu hanya dari satu, apa yang kita imani dan kita pikirkan. Kalau kita imani, kita pikirkan selalu negatif, selalu penuh dengan ketakutan ya. Yang banjir-banjir ini kan, saya ngomong sama Pak Hendra,
Jangan setelah kebanjiran ini jadi trauma. Setiap lihat awan hitam, setiap hujan mulai menetes, ya udah langsung gemeteran. Banjir lagi, lumpur masuk lagi, babi hanyut lagi. Bu Tony, akhirnya jadi kapok. Udah, mulai hari ini saya tidak pelihara babi lagi, misalnya gitu ya. Itu tidak boleh. Ya, kita ada nih sesuai dengan apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan hal-hal yang baik, maka kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita ada dari rambut sampai telapak kaki ini yang dilihat orang secara fisik ya. Itu selain dari apa yang kita imani dan kita pikirkan, apa yang menjadi gaya hidup kita, pola makan kita. Jadi kalau ada orang yang kurus sekali, tapi makannya banyak, nah coba ini juga diperiksakan. Kalau ada yang orang makannya sedikit tapi gemuk, nah ini juga diperiksakan gitu. Karena kita ada ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita imani, apa yang kita makan dan gaya hidup kita gitu loh. Ya, orang sekarang kalau ketemu saya kan, Ibu Elizabeth, diet ya kok kurus? Ya saya makan salah sedikit, gula saya sekarang cepat naik. Jadi karena ada seperti itu, makan pila-pila, terus kalau lagi kelepasan, makan minum yang manis-manis, nah itu mempengaruhi akhirnya kesehatan ya. Jadi seperti itu ya. Dan kalau kita sudah mengerjakan bagian kita, nanti Tuhan yang menyempurnakan gitu loh. Tuhan yang menyempurnakan. Jadi umur kita tidak 70, tidak 80. Minggu depan kita akan kedatangan tamu ya, seorang misionari yang ayahnya umurnya mau 90 baru pulang dari Papua setelah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Dani. Pada waktu ayah dari teman saya ini di Papua, teman saya belum menikah ya. Mereka datang dari entah Amerika atau Eropa, saya lupa ya. Nanti dia sendiri akan menceritakan minggu depan dia akan khotbah. Setelah sekian lama kita tidak ketemu dengan, saudara pasti tahu Bapak Billy Jordan ya. Bapak Billy Jordan dan tim sahabat Joshua akan datang mengisi ibadah kita minggu depan. Nah, waktu saya telepon-teleponan sekian lama kita tidak ketemu gitu ya. Saya pikir sudah tidak ada di Papua, sudah meninggalkan Papua. Oh tidak, bahkan kami punya ayah dan ibu masih di Papua. Tuhan tolong sebelum corona beliau pulang, bukan karena sakit, masih sehat dia bilang. Dan udah umur 90. Wah, luar biasa saudara ya. Seorang misionari, suami istri, sampai anaknya, cucunya sekarang ada di Papua. Jadi saya tahu persis orang tua ini, orang tua yang jaga kesehatan, yang makan tidak sembarang, olahraga. Ya, saudara juga mungkin kenal Bapak Pendeta Jimios. Kalau saudara ke Sentani pagi jam 8 begitu ya, pasti saudara akan bertemu Pak Jimios yang sedang lari dari rumahnya sampai ke arah airport, balik lagi ya. Dan beliau umurnya juga sudah lebih 60. Sehat. Betul nggak Bu Amin? Mana Bu Amin? Sehat betul kan Pak Jimios ya? Karena juga hidupnya memelihara kesehatan luar biasa. Jadi saya dulu saya bodoh ya, saya dalam ketidaktahuan saya, kalau ada om-om yang ulang tahun, opa ulang tahun, opa sekarang umur berapa? 73. Oh, opa sudah dapat bonus 3 tahun ya dari Tuhan, karena umur manusia 70 tahun. Dan hari ini saya sudah bertobat mengucapkan itu. Saya berharap saudara pun tidak lagi mengucapkan itu. Kalau ada orang yang umurnya 76 tahun, oh sudah dapat bonus 6 tahun ya. Memang saudara tahu umur manusia 70. Waktu kita ngomong gitu ya dalam ketidaktahuan, mungkin Tuhan di sana bilangin, so tahu lu Cina, ya saya gitu ya. So tahu lu, emangnya umur manusia 70 tahun. Nah, ternyata setelah saya ke Israel, saya mempelajari itu dibuat Tuhan untuk orang Israel yang keluar dari Mesir, bersungut-sungut, marah dan lain sebagainya. Akhirnya rata-rata di
dibikin mati di padang gurun seusia itu, supaya generasinya Joshua, Eliasar, Kaleb yang masuk, yang dimurnikan kehidupannya. Jadi saudara, itu pelajaran pengetahuan yang luar biasa. Nah, hidup dan mati berkemenangan, ya, mati dengan sukses. Tapi nggak ada orang berani ya nulis telah meninggal ayah kami, opa kami, suami kami dengan sukses. Coba setelah itu pelajaran ini saudara berani mewartakan gitu ya. Jangan cuma beraninya di hari kedukaan itu ya, orang Toraja yang mati dengan sukses, kain merah. Kan gak sembarang harus di rumah duka pakai kain itu kan? Betul kan tidak? Jadi hanya yang sukses saja kan yang boleh pakai kain itu, betul nggak Pak Musa? Orang Batak ya, mari sayang, mau duduk di mana? Duduk di depan boleh. Ibu Fatimah tolong ini di depan masih ada. Iya. Orang Batak kalau meninggalnya dengan sukses bagaimana? Dia sudah punya anak, dia sudah punya cucu, dia sudah punya cicit mungkin. Kehidupannya tidak malu-maluin gitu ya, gak tukang utang karena susah makan gitu kan. Anaknya sudah sarjana, sudah jadi apa. Itu baru boleh dipestakan sampai menari-nari berapa hari, bener gak? Bang Uli, bener? Ibu Tambunan, betul tidak? Jadi kalau matinya utangnya banyak gitu ya, anaknya pengangguran, hanya duduk di laboratorium mabuk, dipestakan kan tidak? Ibu Tambunan, bukan cuma Ibu Tambunan, si Opung langsung. Coba kita tulis, mari kami mengundang ibadah pemakaman karena telah meninggal dengan sukses opa tercinta, bapak tercinta, suami tercinta. Coba berani tulis gitu. Jangan takut dibilang sombong. Buktikan orang datang dan wah benar. Ada kain merah tanda keberhasilan. Begitu disebut almarhum meninggalkan anak-anak. Nomor 1, dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Nomor 2, menantu. Itu kan pantas saja. Manortor sampai 3 hari 3 malam, kerbau boleh dipotong. Betul nggak Opung? Kalau dia mati ninggalin utang, anak gak karuan, jangankan kerbau, ayam saja tidak dipotong. Tidak ada ikan emas dimasak apa itu? Arsik, tanda sukses ya kan? Hidup dan mati kita harus berkemenangan. Ya. Bagaimana untuk berkemenangan? Saudara lihat di Warta Jemaat ya. Akhir dari hidup manusia di dunia ini adalah kematian. Apakah kematian akan menghilangkan manusia kemudian dilupakan seolah tidak pernah ada kalah ajal menjemputnya? Ternyata tidak. Nama seseorang akan terus dikenang. Tubuhnya telah tiada, namun namanya terus jaya. Sampai namanya diabadikan jadi nama jalan ya. Kalau dia mungkin orang-orang dari pemerintahan. Siapakah Joshua? Nama Joshua muncul kali pertama dalam Keluaran 17. Ya, saudara nanti pulang baca ayat 8 sampai 16. Dia adalah seorang jenderal dalam peperangan melawan orang Amalek. Hari ini saya tampilkan Joshua dalam figur. Kalau kemarin kan sebagai hamba ya, ini saya menampilkan dia dalam kesuksesannya. Saya pakai bahasa suksesnya di dalam kehidupan kita sekarang ya. Jadi seorang Joshua adalah seorang jenderal dalam peperangan melawan Amalek, dia yang memimpin ya. Joshua adalah abdi Musa, karirnya dimulai sebagai ajudan ya, atau asisten Musa, Keluaran 24 ayat 13.
Joshua bin Nun digambarkan sebagai sosok yang masih muda ketika dia jadi abdi, jadi ajudannya Musa. Keluaran 33 ayat 11. Dalam bilangan 13, Joshua adalah agen rahasia mengintai yang juga survei masuk di Kanaan. Jadi karirnya naik terus, saudara, ya. Dia mengalami yang firman Tuhan bilang terus naik dan bukan turun dalam promosi Tuhan. Nah, sekarang kita nih, walaupun nama kita bukan Joshua, apakah tanda-tanda ini juga ada dalam hidup kita? Apa Tuhan promosikan hidup kita? Hidup dengan Tuhan makin hari makin bagaimana? Makin diberkati? Atau makin hancur? Ya. Dia seorang jenderal, dia menitik karirnya dengan luar biasa. Dia masuk ke tanah Kanaan, ya. Pulang bersama dengan 12 pengintai. Saudara ikutin yang saya baca di Warta Jemaat bagian belakang, ya. Dan dia menyampaikan laporan, walaupun laporannya kalau dipoli 10-2 Joshua dan Kaleb, ya. Masuk nggak ya ke Kanaan, misalnya gitu. Bangsa Israel dipimpin Musa, 12 pengintai pulang. Yang 10, wow, raksasa, kita akan mati ditelan mereka, dihunus pedang mereka. Yang 2, Joshua dan Kaleb optimis, tanahnya subur, buahnya melimpah, benar-benar susu dan madu. Tetapi pada saat itu polling suara 10-2, ya. Apakah gentar Joshua? Tidak. Dia membuktikan tanah Kanaan dan dia bisa masuk. Yang nggak mau masuk dibinasakan Tuhan di usia 70-80 di padang gurun. Sampai habis nih, yang bersungut-sungut, yang marah, ya ini habis. Baru yang di atas usia itu, usia Kaleb, Joshua, Eliasar itu yang masuk, yang Tuhan pilih. Nah, jadi saudara lihat sekali lagi, mari kita lihat di Warta Jemaat. Akhir kisah Joshua adalah cerita bahagia. Alkitab mencatatkan namanya sebagai bukti perannya yang penting bagi sejarah umat Israel. Joshua disebut sebagai hamba Tuhan, artinya kehadiran dan jasanya penting dalam perjalanan bangsa Israel. Dia meninggal dalam usia 110 tahun, di usia yang memang sepantasnya dipanggil Tuhan. Yang hebat dari Joshua, dia mulai kepemimpinannya dari mana? Dari Yerusalem, dari rumahnya. Ketika bangsa Israel menyembah berhala, ketika bangsa Israel melawan Musa, bikin patung lembu dan lain sebagainya, sampai kepada kepemimpinan Joshua. Joshua minta ketegasan. Siapa yang masih mau ikut dengan saya? Kalau kamu mau beribadah kepada ilah-ilah lain silakan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Makanya tadi saya katakan firman Tuhan jangan sekedar jadi pengetahuan, tapi harus dipraktekkan. Area pertama untuk praktek firman Tuhan di mana? Di keluarga, ya. Ada orang ikut ke menara doa, naik sampai tinggi, puasa 3 hari, tinggalkan rumah nggak diurus, pulang-pulang anak sakit, suami marah. Pindah saja semua, bawa semua bajumu ke menara doa. Berdoa untuk keselamatan Indonesia, dunia. Tapi di rumah ini kita tidak selamat karena kau tidak urus makan kami sebagai istri. Nah, makanya dimulai harus dari rumah. Istri yang cakap itu dia bisa apa? Mengatur sedemikian rupa. Kalau hari ini mau jadi WL, Ibu Nancy, memangnya Ibu Nancy bilang sama Pak Peter, Papi, panggilnya Papi atau apa ya? Hani, sambil nyanyi, Hani, Hani. Terus
suaminya jawab, gue tahu lu mau jadi WL kan, jadi gue yang masak kan, gue yang kasih sarapan anak-anak kan, karena kamu harus duluan ke gereja kan, begitu nggak? Hah? Tidak, betul. Ibu Yuli nggak bilang Pak wartawan itu gitu. Manggilnya apa? Papi Pepo. Ada kalau dia nyanyi gini gue tahu ada maksudnya, kata Ricardo. Mau jadi singer kan? Jadi harus saya mandiin anak, saya harus suapin makan, mau sarapan karena kamu pergi duluan kan? Itu nggak Pak Ricardo? Hah? Tidak. Terus Bapak juga begitu. Hari ini saya mau meliput ya. Lagi ada banjir ya, jadi kau doa saja sama anak-anak ya. Saya mau meliput, doain saya supaya nggak tenggelam. Bapak begitu? Kadang-kadang. Oh, Bapak harus maju ke depan nanti supaya kita tumpang tangan Pak. Ya. Apapun yang terjadi, ya tetap harus. Mari anak-anak istri, Papa mau berdoa. Tuhan tolong, Papa mau menerobos banjir, Papa tidak tenggelam. Aku lepaskan otoritas pada Ibu Yuli dan anak ketiganya ini, amin. Teruskan doa penyembahan sampai Papa pulang. Gila kata Yuli, kapan makannya kalau sampai Papa pulang? Kita tuh kadang-kadang suka terburu-buru gitu loh. Karena terburu-buru Papa nggak doa ya. Karena terburu-buru ini ya, selamat menikmati. Ini anak nomor 1 dikasih tanggung jawab dilepaskan. Ini ya 3 Indomie. Siapa nama anakmu Yuli? Sanesa, Hasael, silakan menikmati. Mama mau ujian, STM lagi ujian. Pernah melakukan itu? Tidak. Wah, beri tepuk tangan dong. Katanya Joshua gitu, ya. Aku dan seisi rumahku. Silakan kamu mau bikin apa saja bangsa Israel. Kau sudah sangat menyakiti Tuhan. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Wow, saudara. Ada perbedaan loh saudara. Orang-orang yang taat kepada Tuhan itu selalu ada perbedaan. Ada perbedaan, ya. Makanya saudara, susah menggambarkan Tuhan itu. Sebenarnya Tuhan tuh nggak pilih kasih. Keselamatan itu ditawarkan buat semua. Tapi siapa yang meresponi itu yang memang menikmati gitu loh. Kalau meresponinya kurang-kurang ya gimana ya? Maka untuk aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan, cari jodoh juga jangan sembarangan. Ya. Dan saya pacaran sama orang ini, orang itu. Tubuhnya buat saya, rohnya buat Tuhan. Maksudnya, ya nanti dia saya ajak ke gereja Ibu Gembala, nanti kami akan nikah. Tubuhnya buat saya, rohnya buat Tuhan. Lama-lama apa? Dia dapat tubuhnya, rohnya melayang-layang. Banyak kan orang yang menikah tidak seiman, akhirnya karena yang satu mau pergi menjalankan ke gereja takut mengkhianati cintanya, ya kan? Yang satunya mau menjalankan ibadahnya juga takut mengkhianati iman kekasihnya. Akhirnya udahlah kita diam-diam aja sendiri. Yang penting kita berbuat baik. Nanti Tuhan juga tahu. Itu nggak ada seperti itu. Ya. Jadi Joshua itu namanya akhirnya menjadi orang yang diabadikan kita pelajari sampai hari ini. Karirnya terus naik. Apakah Joshua dari awal tidak mengalami peperangan dalam hidupnya, dalam pribadinya? Kalau saudara baca tentang Joshua, ada 3 kali kata ketika dia diangkat menggantikan Musa, Tuhan bilang, jangan takut, jangan tawar hati. Ini ulang-ulang, jangan tawar hati, jangan tawar hati. Karena apa? Berarti dia tawar hati. Tawar hati itu artinya apa? Takut, kecut. Bisa nggak ya? Saya mampu nggak ya? Musa aja bisa gagal, apalagi saya. Musa aja nggak dikasih Tuhan masuk ke negeri perjanjian.
apalagi saya. Maka Tuhan bilang, selama kau tidak kecut, tidak tawar hati, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, melakukan firman Tuhan, engkau akan diberkati seperti aku menyertai Musa. Jadi kuncinya yang pertama, praktekkan firman Tuhan di lingkupan pribadi dan keluarga, baru keluar. Setelah itu lakukan, terus lakukan. Sementara engkau lagi asik melakukan, mengerjakan firman Tuhan, saudara naik dari abdi, saudara terus naik sampai jadi pangkatnya jenderal, pimpin pasukan. Sampai akhirnya apa? Posisinya Musa dia gantikan. Dan Tuhan percaya dia menikmati negeri yang dijanjikan. Dan matinya nggak dibilang, maka sakit-sakitanlah Joshua. Enggak kan? Saudara nanti pulang coba baca ceritanya. Ada disebut Joshua sakit? Tidak. Dia mati wajar karena usia tua. Mari kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan, aku pengen kayak Joshua. Saya minta bantuan Ibu Pendeta Fatimah kah? Ada beberapa keluarga lagi itu karena tidak tahu kita ibadah hanya sekali, jadi datang dari rumah jam 10. Mari silakan, tidak apa-apa. Masih ada tempat ini di belakangnya Esther. Tidak apa-apa, silakan. Saya potong sedikit. Kita selesaikan bulan Januari ini full ibadah kita hanya 1 kali, ya. Setelah itu akan ada rapat majelis, baru kita ibadah 2 kali. Jadi tidak apa-apa. Saudara terlambat bukan salah saudara, bukan salahnya Pak Ronald, ya, dan istri. Karena memang untuk Januari ini kita selesaikan ibadah 1 kali saja, ya. Oke, kembali lagi, kita lagi bahas Joshua. Hidup dan mati Joshua berkemenangan, ya. Hidup dan mati berkemenangan. Nah, jadi Joshua itu seseorang yang dipilih Tuhan, dan pada waktu kita dipilih Tuhan, ya, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, ya. Kenapa banyak yang dipanggil? Lowongan pekerjaan yang dibutuhkannya 2, yang masuk lamaran pekerjaan 2.000, kan bisa gitu kan? Jadi banyak yang dipanggil, tapi yang dipilih benar-benar ada kriteria dari Tuhan. Nah, kita mau, kita juga orang-orang yang dipilih, ya, bukan cuma dipanggil, tapi kita dipilih. Saya dipilih dari sekian perempuan Tionghoa. Saya dipilih Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Saya dipilih Tuhan dari sekian orang Ambon, gitu, katanya Pak Peter misalnya. Saya dipilih, saya lahir baru, saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Berarti apa? Dari sekian orang Ambon kita harus, karena kita dipilih, kita menunjukkan hal-hal yang seperti Joshua tadi, sehingga nama kita, kalaupun sampai kita dipanggil Tuhan, tidak hilang, tidak dilupakan orang. Orang akan cerita, bicara soal rajin misalnya, ya, bicara soal rajin, orang turun-temurun menceritakan, Bapak itu semasa hidupnya kamu belajar. Kalau kamu kenal yang namanya misalnya, ya, yang namanya Joni, dia semasa hidupnya dia rajin. Kampung kita ini bisa tertata baik pada saat Pak Joni itu jadi RT misalnya, ya. Dan beliau meninggal, anak-anaknya sudah sarjana semua. Kamu harus rajin supaya kamu seperti anak-anaknya Pak Joni. Kalau orang nasehatin apa, sebut nama kita. Wah, kamu harus rajin seperti Kakak Nancy misalnya, ya. Tapi Kakak Nancy masih lama hidup di dunia, ya. Artinya ketika kita dipanggil Tuhan, kamu harus lihat. Kaum bapak kamu harus lihat siapa? Bapak Paulus Tola, Nenek Joyce, yang ketika dia meninggal, anaknya, menantu, cucunya
dia juga sudah menyaksikan cicitnya. Sampai hafal semua satu jemaat duduk dekat Pak Hendra di situ. Tempatnya Bapak almarhum Paulus Tola. Kalau rapat tidak banyak omong, mendengar baik arahan pemimpin, baru bereaksi, mencerna dengan baik. Kamu harus tiru Pak Paulus Tola. Ada kegiatan apapun tidak bersuara, tapi ibu ini nanti buat di jalan. Ibu ini tadi bantu ibu siapkan makanan, semua belanja pasti pengeluaran besar. Ibu ini nanti jadikan satu dengan uang dari jemaat untuk kasih ke tempat yang berduka. Ini kan saya aja bisa ceritain semua, orangnya udah gak ada karena hidupnya seperti itu gitu. Jangan nanti kita udah meninggal, orang bilang, kau itu yang pelit banget, persis seperti Bapak Tony misalnya gitu. Sini gak ada yang namanya Tony kan, jadi saya pakai Tony aja lah ya. Oh itu memang paling pelit, persis seperti yang sudah meninggal di jemaat kita, namanya Pak Tony. Kalau nyumbang paling sedikit, paling pelit, protesnya paling banyak. Jangan, mari kita hidup dan mati berkemenangan sehingga layak. Orang nggak protes datang, dia bikin apa kak? Sampai semua rumahnya dililit kain merah. Ini kan hanya boleh di suku kita kalau dia hidupnya berhasil. Dia bikin apa kak? Sampai keluar dari rumahnya tikam babi 10 misalnya. Hidup tidak bikin apa-apa, utang sana sini. Kasih penghargaan seperti ini. Jangan kita meninggalkan kesaksian jadi sandungan. Tapi biarlah hidup dan mati kita berkemenangan. Amin. Kuncinya apa? Yosua selalu apa? Optimis, berpikir positif, nggak pernah negatif. Ya ibu-ibu baru lihat anak tetangga sebelah muntah gini, ibu bisa-bisanya habis lihat yang muntah, kelilingin mobil tukang sayur, ibu mulai keluarkan, hembuskan gosip. Tadi waktu saya keluar rumah, si Ani anaknya ibu itu muntah, jangan-jangan dia hamil. Dari tukang sayur, berapa ibu yang kuku dengar semua. Pulang sudah bawa bahan cerita. Ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing. Jadi mama kasih tahu ya, jangan sampai kau muntah-muntah hamil kayak si Ani. Jadi nambah terus kan? Kan kalau gosip nambah terus. Nanti suaminya pulang, Pak, tadi kita lagi beli sayur, ibu itu lihat si Ani muntah-muntah, jangan-jangan hamilnya sudah 4 bulan. Nambah terus kan? Nambah terus. Kalau gosip itu makin digosok makin sip. Ya. Titip omongan akan bertambah. Titip uang akan berkurang. Oh, Anda berarti suka ngurangi titipan uang ya? Kok bisa ngomong gitu? Makin digosok makin sip. Ya. Mari kita mau hidup benar seperti Joshua, selalu positif, optimis. Dia sudah lihat tantangan, tapi dia bisa bilang, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kuncinya apa? Mulai dari bangun pagi. Mari saya minta musik dulu, naik musik. Mulai dari bangun pagi, terus apa? Minta pimpinan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita mau tatap muka yang sekolah-sekolah. Saya paling benci sekali saya dan Jeremia pada saat saya bersepeda. Pintu gerbang sekolah STM sudah dibuka, SMK sudah dibuka, anaknya berkerumun di depan kios. Jeremia kayu sepeda, kan sepeda kami sepeda tandem. Weh, kau sekolah, rokok di jalan. Galak juga Bapak Pendeta, jemaatnya bukan dia marahin.
Apalagi kalau jelas-jelas remaja yang digembalakan begitu, apa yang dibikin? Bukan cuma teriak, tapi apa aja itu? Bukan tumpang tangan, tumpang kaki langsung. Oh, bukan tumpang tangan saja, tumpang kaki sekalian. Jadi kalau kami mengayuh sepeda gitu ya, kan lewatin SMK, lewatin yang di Kota Raja Dalam. Ya. Kalau yang badannya gemuk, aduh hari ini minta maaf yang gemuk-gemuk ya. Kan diantar sama papanya nih naik sepeda bertiga, adanya digencet, adanya SD, kakaknya udah SMH. Jadi turun sudah, sekolah sudah dekat baru, bapaknya bener berhenti motornya. Kok jalan biar kurus sedikit tuh. Kata kakak sama pendeta tuh. Bener-bener diturunin. Berapa kali di Kota Raja Dalam Jeremia bilang, turun sudah, kasihan itu ada yang mau diantar papa. Bener-bener papanya berhenti motornya. Ayo jalan tuh. Kakak bilang apa? Jalan. Ini kasih semangat untuk Justin, Stephen, dan Pangeran. Olahraga. Gitu. Minta maaf ya, ini karena sayang, bukan karena apa ya. Jadi seperti itu kira-kira. Kita mau hidup dan mati kita berkemenangan. Dimulai dari awal bangun pagi, bersekutu dengan Tuhan. Kita mau dengar ya, tunduk kepala, renungkan. Kita nyanyi dulu dalam versi bahasa Inggris, karena maknanya lebih dalam daripada yang terjemahannya. Singernya juga boleh ke depan. Tambolinnya tunggu dulu, ikut renungkan dulu, ya, biar dapat berkat. Saya minta tolong Stefani untuk nyanyi lagu ini ya. Kakak Nancy, kita nyanyi dalam bahasa Inggris dulu ya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. Know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku kau setia,
Jeremia ada datang ke salah satu sahabat staf dari Pak Hendra. Saya datang ke rumah Pak Stanley. Mungkin jemaat di sini sebagian mengenal. Kalau Pak Ihsan Sambur rumahnya hanya beda satu rumah dari rumah Pak Stanley. Selama Pak Hendra melayani di Sholat Gracia, Pak Stanley juga selalu ikut ya kalau kita penginjilan, kunjungan. Dia tinggal di rumah yang masih dicicil kredit. Dia punya anak kembar. Dia juga punya, selain anaknya yang kembar, ada satu. Jadi semua 3 ya Pak. Dia bekerja sama Pak Hendra cukup lama. Dia setia. Seorang yang sangat setia kepada pimpinan. Satu ketika waktu Natal, Pak Hendra open house ya. Dan saya datang. Ternyata kesetiaan kepada Pak Hendra pun diajarkan kepada anaknya. Anak yang masih kecil, anaknya datang mungkin dibawa ke tokonya Pak Hendra ya, ke kafe. Tapi nggak sembarangan anak itu. Nggak mentang-mentang ayahnya udah bekerja lama, jadi dia bisa, Papa saya mau ini, dan pasti Pak Hendra kasih. Saya kaget dengan Jeremia. Waktu anaknya mau minta Jus. Minta apa? Jus. Minuman ya. Dia bilang gini, bos, saya minta minuman. Anak kecil loh saudara. Berarti apa? Papanya mengajarkan, saya kerja di situ. Bos Hendra, saya boleh nggak minta ini? Saya tahu dia ayah yang mengajar dengan baik anaknya. Istrinya rajin, terima pesanan kue untuk menambah biaya kehidupan dan bayar kredit rumah. Pada saat banjir, rumahnya kebanjiran. Dia bilang, ya waktu mau banjir itu anjing menggonggong terus, dia bilang gitu. Saya pikir ada orang, naluri hewan itu lebih tinggi dari kita saudara. Ya, anjing melolong, menggonggong, gak ada siapa-siapa. Kaget gini air masuk ke rumah. Sebagian bisa dibawa naik bahan-bahan untuk istrinya cari nafkah. Sebagian tidak bisa diangkat ke atas, ya terima nasib, terendam air. Baru saja 2 hari ya Pak Hendra, bersih-bersih rumah. Dia lagi asik dengan istrinya di bawah, dengan anaknya. Dia dengar juga anjingnya menggonggong. Dia keluar, nggak ada orang, tapi anjingnya bukan menggonggong ke arah luar rumah, tapi ke dalam rumah, ke arah dalam rumah dan mengangkat kepala. Dia dengar orang teriak kebakaran. Saudara tahu, rumahnya di atas sudah terbakar. Tinggal plafonnya dari gipsun ini ya, kayu-kayu itu sudah menimpa gipsun. Kalau dia tidak keluar karena anjing itu menggonggong, runtuh plafonnya, mereka terbakar semua satu rumah. Dan dia bilang hari itu tetangga di sebelah rumahnya, karena takut api masuk ya, yang di sebelah kanan. Pak Ihsan sebelah kiri apa kanan? Yang di sebelahnya itu udah takut rumahnya ikut api, lari keluar, yang dipeluk apa saudara? Tempat masak nasi, Magic Jar, sambil nangis, kebakaran. Sampai di luar rumah, kenapa saya bawa ini gitu kan, sambil nangis. Dalam keadaan panik seperti itu, bisa orang mengangkat anak yang diangkat bantal guling. Itu kejadian di mana-mana. Semua sudah disuruh keluar. Pastor dia bilang, hari itu saya tidak tahu dapat tenaga dari mana. Apa yang pertama kau keluarkan? Saya ingat opennya istri saya. Waktu banjir, untuk angkat satu kulkas, 4 orang baru bisa diangkat. Kulkas, pintu di bawah besar, di atas yang kecil. Tapi hari kemarin waktu kebakaran, saya bisa angkat itu sendiri. Saya nggak tahu itu tenaga dari mana.
Lalu saya ingat anak saya masih tidur di kamar. Yang lain sudah keluar, yang si kembar sama mamanya. Saya bangunkan anak saya. Anak saya marah. Orang lagi tidur dibangunin. Keluar nak, keluar. Kamu lihat. Bersamaan dia keluar dengan anaknya. Jebol plafon gipsumnya. Waktu saya kemarin datang dengan Jeremia, dia katakan gini. Saya tetap bilang Tuhan Yesus baik. Walaupun saya tidak tahu harus tinggal di mana. Prosesnya masih panjang. Karena itu rumah KPR. Dia sekarang tinggal di Tampung, gembalanya di GPDI dekat Tanah Hitam sana. Saya datang mau nasihati, kau jangan kecewa sama Tuhan. Tapi waktu saya bilang, mari kita berdoa. Saya baru pegang pundaknya. Dia mendahului nasihat saya sebagai pendeta. Saya tetap katakan Tuhan Yesus baik buat kami. Apa saudara bisa seperti itu? 2022 bukan tahun yang mulus. Memang di dalam ada susu, ada madu, seperti Kanaan. Tetapi di sana juga ada tantangan-tantangan. Kita gampang saja mengatakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Bagaimana kalau kita menghadapi? Dia hanya katakan, Tuhan Yesus baik. Saya tetap katakan Tuhan Yesus baik. Dia bikin di Facebook juga statusnya, Tuhan Yesus baik. Saya masih belum tahu mengapa Tuhan kasih bertubi-tubi banjir, lalu api. Kalau pemadam kebakaran tidak datang cepat, rumahnya Pak Ihsan juga kena karena hanya satu rumah. Yang satu rumah antara yang rumah Pak Stanley dan rumah Pak Ihsan Sambur, separuhnya sudah terbakar. Saudara, mari kita mau teladani Joshua. Tetap optimis. Mulai sejak bangun pagi katakan Tuhan. Jangan sebut yang lain. Begitu saudara terjaga, saudara menggeliat, jangan. Aduh, kerjaan saya banyak, saya harus cepat bangun. Bukan itu. Bahasa pertama adalah apa? Tuhan Yesus baik. Setelah itu bersih-bersih diri, datang cari Tuhan. Kita hanya bisa kuat ketika kita bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan bikin kita putus asa. Ada jalan keluar, ada jalan keluar. Saya mulai melihat di Facebook ya, setiap orang yang memberi kepada dia, bukan orang yang memberinya yang minta foto dan taruh di Facebook. Tapi dia yang minta foto, dia tulis di Facebook. Terima kasih Tuhan, kau kirim orang yang baik hati kepada saya. Mari kita mau nyanyikan pujian ini jadi perenungan kita. Apalagi kalau kita tidak menghadapi pergumulan dan menghadapi masalah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Intim dengan Tuhan itu segala-galanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dalam bahasa Indonesia sehingga kita lebih memaknainya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku ada dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu.
di dalam surga, betapa sangat penting Engkau menguatkan, mengingatkan Joshua yang takut dan gentar untuk memimpin bangsa Israel, untuk masuk berperang, merebut tanah Kanaan. Sampai 3 kali Engkau mengatakan, jangan takut, jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok, Tuhan. Kami sudah ada di tahun yang baru. Kami tetap optimis, kami tetap positif, Tuhan. Dan lebih dari semuanya, kami mau tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Ajar kami menyelami pikiran-Mu, Tuhan. Ajar kami taat, tidak ragu-ragu, mengiring Engkau. Bahkan ketika kami harus ada di lembah yang gelap sekalipun, kami tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Kau akan mampukan kami keluar dari kegelapan itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kalau kami dipanggil Tuhan, ada jejak-jejak kaki yang kami tinggalkan, nama harum yang kami tinggalkan. Tuhan dipermuliakan lewat hidup dan matinya kami. Ini kami semua Bapa di surga. Dalam segala kekurangan-kekurangan, pergumulan yang kami hadapi, kami tetap ya Tuhan mengatakan Engkau baik dan teramat baik. Kami berdoa untuk Bapak Stanley sekeluarga, Tuhan. Engkau beri kekuatan buat dia, penghiburan buat dia. Kami berdoa Tuhan untuk pihak-pihak yang sedang menyelidiki kasus ini dari Polda. Kami berdoa juga Tuhan untuk asuransi dari Peninbank, Tuhan Kau tolong semuanya. Orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan kirim untuk menolong, Engkau juga mengantar, mempertemukan, sehingga ada penguatan, ada kebutuhan-kebutuhan yang tertolong. Terima kasih Bapak. Kami belajar dari keberhasilan Joshua, dari ketaatannya. Kami belajar dari Joshua yang mau diproses Tuhan sampai terus naik dalam promosi Tuhan. Biar itu jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik saudara, sekali lagi saya umumkan bahwa sepanjang bulan Januari kita ibadah hanya 1 kali ya. 1 kali, dan nanti bulan Februari baru kita ibadah jam 8 dan ibadah kedua jam 10. Ya. Bagi Bapak Ibu yang punya anak usia anak sekolah minggu, ada bingkisan hari ini dan terima kasih buat mamanya Halea. Mamanya Halea dan bapaknya Halea rupanya tergerak ya untuk, karena saya bikin di Facebook kangen cucu gitu ya. Natalannya selesai, tahun barunya selesai, mereka mengunjungi kita sekalian. Dan ini ada tas lucu saudara, yang punya anak sekolah minggu, yang tadi ada di kelas sekolah minggu sudah dapat, yang anaknya masih di gendongan nanti diterima di pintu. Ini tasnya lucu, gambarnya unik ya, dan fungsinya gini. Kalau Bapak Ibu sebentar lagi anak kita kan tatap muka sekolah ya, akan bawa bekal dari rumah. Tas ini bisa tetap menghangatkan bekal yang dibawa untuk anak kita, begitu ya. Terima kasih buat tasnya. Dibawanya berapa ini? 1.000. Oh, 100 saja ya. Boleh duduk di situ tuh. Hebat kalau nggak mau nanti. Terima kasih ya. Alea.
Hei, terima kasih ya. Mana oke-nya? Ya, jadi silakan nanti yang punya anak-anak kecil, dan kalau bawa nasinya anak, susunya anak itu kali ya, tetap hangat begitu. Iya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mau memberi persembahan diakonia kita. Kita mau arahkan untuk membantu Bapak Stanley, ya. Mereka sekeluarga bukan jemaat di kita, tapi dia selalu bersama Pak Hendra di lapangan tiap kali kita ada kegiatan-kegiatan, ya. Dan kita mau menunjukkan rasa empati kita, sepenanggungan dengan apa yang dialami, karena udah nggak bisa ditinggali lagi rumahnya, habis total terbakar, ya. Dan beliau sekeluarga ditampung di rumah gembala GPDI di itu GPDI apa namanya Pak? Kalsada, iya. Ya, jadi saya melihat Pak Stanley-nya cukup berusaha tegar dengan apa yang dihadapi, ya. Jadi persembahan diakonia kita akan arahkan untuk membantu, ya, begitu. Kita mau memberi persembahan, kita nyanyi pujian apa Ibu Nancy? Kau Tuhan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah ditinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang ibadah kami, kekuatan yang baru, penyertaan Tuhan, hakikat dari ibadah yang kami kerjakan, firman yang kami pelajari akan memenuhi hidup kami. Kami pula dengan menegakkan kepala kami sebab Engkau memimpin kami Tuhan. Kami tidak takut menjalani tahun 2022 apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tetap kami berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan,
Kiranya Tuhan membawa hati kami para pelayan makin memiliki hati hamba seperti Joshua. Lengkapi kami seperti Kau melengkapi Joshua dengan karunia-karunia yang belum kami miliki untuk kami pakai dalam melayani. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, ketegaran, pertolongan Tuhan, pemulihan tenaga setelah kami mengalami kebanjiran, bersih-bersih dan lain sebagainya. Kami tetap ada dalam kekuatan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menyerahkan Pak Stanley dalam tangan kasih-Mu. Dia tetap kuat berpengharapan ada jalan keluar dari Tuhan untuk dia bisa mendapatkan kembali rumah tinggalnya. Bapak, kami juga berdoa saat ini buat kekasih-kekasih yang dalam minggu ini kembali dari libur setelah Natal, tahun baru, sertai tibakan dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa Bapak untuk kekasih-kekasih yang melakukan perjalanan dinas, Tuhan tolong sampai selesai dan kembali lagi. Di tahun awal kerja ini banyak hal yang harus kami perbuat. Kami berdoa juga Bapak untuk pelayanan di dalam jemaat GBI Sola Gracia. Kami sedang mempersiapkan sehingga pada bulan Februari semua kegiatan boleh dilakukan sebagaimana izin dari pemerintah. Kami berdoa juga Tuhan, mengucap syukur buat apa yang kami bisa perbuat di luar 4 sisi tembok gereja kami. Baik pelayanan di Kutali, pelayanan di Dosai dan kampung-kampung lain yang Tuhan kehendaki kami datang. Ya kiranya kami boleh jadi berkat. Kami berdoa juga Bapak untuk pada waktunya kami boleh duduk bersama rapat pengurus majelis bidang-bidang pelayanan untuk memulai tahun pelayanan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Dan tanda bersyukur kami ekspresikan dengan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Apa yang kami korbankan Tuhan melihat, menghitungnya, membalikkan berlipat-lipat kali ganda. Ajar kami jadi pengelola yang cakap dalam setiap berkat yang Kau percayakan. Pada akhirnya kami berdoa untuk kota kami Jayapura, pemulihan lokasi-lokasi yang banjir yang sedang dikerjakan dengan alat berat, sungai-sungai, juga aliran-aliran got, semua parit, Tuhan kompleks-kompleks yang dibersihkan, biar di dalamnya Tuhan campur tangan, berikan kekuatan tenaga ekstra untuk para pekerja di lapangan. Sejak banjir hari Jumat yang lalu sampai hari ini, mereka terus bekerja setiap hari siang dan malam. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Kami berdoa buat atmosfer, apapun prediksi yang dikeluarkan cuaca yang kurang baik ya Tuhan dalam beberapa minggu ini. Selebihnya kami hanya percaya kepada Tuhan. Engkau Allah yang mengendalikan atmosfer di atas kota kami. Engkau tahu Tuhan yang terbaik buat kami. Berkati Provinsi Papua, berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, ini kami Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sola Gracia, kami mau pulang dengan membawa hakikat dari ibadah ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pulang bawalah berkat yang berasal dari Allah Bapa. Pulang bawalah berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudusnya, turun atas saudara dan saya, tinggal menetap dalam hidup kita sekalian, membawa kita berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran lainnya, dari siang ini sampai Maranatha. Kita akan puji Engkau Allah yang besar.